Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawafa. Amma ba'd. Alhamdulillah, saudara-saudaraku sekalian, bertemu lagi bersama saya Abdullah Ahadus Samad, masih pada pembelajaran tahsin Al-Quran. Pada pembelajaran tahsin sebelumnya, kita telah mempelajari tahapan yang pertama pada pembelajaran tahsin, yaitu kita berusaha untuk mengetahui dasar-dasar tahsin. Yang mana dasar-dasar tahsin itu kita mempelajari tentang apa saja kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh para pembaca Al-Quran, dan kita berusaha untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan tersebut. Maka pada video kali ini, kita akan masuk di tahap yang kedua pada pembelajaran tahsin, yaitu kita berusaha untuk belajar pengucapan huruf-huruf hijaiyah, atau bagaimana sebetulnya cara mengucapkan huruf-huruf hijaiyah sesuai dengan makhraj dan sifat-sifatnya yang benar. Pada dasarnya, seseorang itu dikatakan bacaannya fasih manakala dia mampu mengucapkan huruf-huruf hijaiyah sesuai dengan makhraj dan sifat-sifatnya yang benar. Maka perlu kita ketahui apa itu makhraj. Makhraj itu adalah tempat keluarnya huruf, di mana suara akan berhenti di tempat tersebut sehingga dapat dibedakan antara satu huruf dengan huruf lainnya. Cara untuk mengetahui makhraj atau tempat keluar dari suatu huruf ini bisa kita menggunakan cara berikut ini, yaitu adalah kita baca huruf tersebut dengan salah satu dari cara berikut ini. Yang pertama adalah dengan menambahkan huruf hamzah pada huruf sebelumnya dan menambahkan tasydid pada huruf tersebut. Kemudian yang kedua, kita bisa menambahkan hamzah pada huruf sebelumnya dan mensukunkan huruf tersebut. Untuk lebih jelasnya akan kita pelajari pada sesi latihan yang nanti akan kita berusaha praktekkan. Kemudian apa yang dimaksud dengan sifat pada pembahasan kita kali ini? Sebetulnya maksud dari sifat ini adalah sifat-sifat dari huruf hijaiyah itu sendiri. Karena tiap huruf hijaiyah memiliki sifat-sifat tertentu yang pengucapannya dapat pula membedakan antara huruf satu dengan huruf lainnya. Karena sesungguhnya ada di antara huruf-huruf hijaiyah yang makhrajnya sama atau tempat keluarnya itu sama, tetapi bisa dibedakan dengan sifat-sifat hurufnya. Ada beberapa manfaat kita bisa mengetahui sifat-sifat huruf ini. Yang pertama, kita bisa membedakan huruf-huruf yang memiliki makhraj yang sama, sehingga huruf tersebut itu bisa benar-benar kita bedakan antara satu dengan yang lain. Kemudian yang kedua manfaatnya adalah kita dapat mengucapkan huruf tersebut sesuai dengan makhraj dan sifatnya secara tepat. Dan yang ketiga, kita mampu mengetahui jenis-jenis huruf yang kuat dan huruf yang lemah. Yang pertama, yaitu huruf A. Huruf A, makhrajnya dari tenggorokan yang terjauh di bagian bawah. Jadi di bagian bawah ini tempat keluarnya huruf A atau huruf hamzah. Karena huruf A ini termasuk huruf vokal, maka sebagaimana kaidah yang pernah kita pelajari sebelumnya, setiap pengucapan huruf vokal ini kita berusaha ucapkan sesuai dengan pengucapan yang benar. Yaitu kaidahnya adalah fathul fammi fathan tamam. Yaitu kita buka rongga mulut kita dengan bukaan yang sempurna. Dan sifat dari huruf A ini juga adalah dibaca dengan jelas dan tidak ada nafas yang mengalir atau bisa kita katakan sebagai al-jahr. A, I, U, Ba. Mari kita perhatikan latihan berikut ini.
A, I, U, Ba. U, an, ani, na, minal, mu'ni, ma, I, an, ani, a. Nanti Anda bisa mencoba melatih setiap huruf hijaiyah ini dengan latihan irama berikut ini ya. Di antara kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh sebagian besar para pembaca Al-Quran ketika mengucapkan huruf A ini adalah dia terpengaruh dengan huruf Ain. Padahal sesungguhnya huruf A atau huruf Hamzah ini berbeda dengan huruf Ain. Contohnya ketika mengucapkan A'udhu. Banyak di antara mereka yang membacanya adalah A'udhu. Sama-sama dibaca Hamzah. Atau sebaliknya, sama-sama dibaca Ain. A'udhu. Padahal sesungguhnya kita perlu membedakan dan harus bisa membedakan antara alif atau Hamzah ini dengan A. Sehingga membacanya adalah A'udhu. Kemudian huruf berikutnya adalah huruf Ba. Huruf Ba, makhrajnya dengan merapatkan kedua bibir kita. Jadi seandainya kita ingin mengucapkan huruf Ba, tetapi bibir kita ini tidak merapat, maka tidak akan bisa keluar huruf Ba. Coba Anda coba ya di rumah, ucapkan huruf Ba ini tanpa merapatkan kedua bibir. Pasti tidak akan sampai dan tidak akan terucap huruf Ba ini dengan baik. Maka keluarnya huruf ini ketika merapatkan kedua bibir. Ba, bi, bu, bab. Dan di antara sifat huruf ba ini apabila disukunkan, maka dia punya sifat qalqalah atau memantul. Perhatikan latihan berikut ini. Babi, bu, bab. Buban, bani, babna, minal, mubni, mabiban, bani, ba. Kemudian huruf berikutnya adalah huruf ta. Huruf ta, makhrajnya dengan menyentuhkan ujung lidah kita dengan gusi gigi seri bagian atas. Ta, ti, tu, bat. Ya. Kemudian sifat huruf ta ini apabila diucapkan terdengar ada nafas yang mengalir, maka disebut sebagai al-hams. Ta, ti, tu, bat. Kesalahan-kesalahan yang sering ketika mengucapkan huruf ta ini ada tidak adanya nafas yang mengalir. Jadi biasa dibaca ta, ti, tu, bat. Padahal huruf ta memiliki sifat al-hamas. Seharusnya ada nafas yang mengalir. Ta, ti, tu, bat. Maka perhatikan latihan berikut ini. Ta, ti, tu, bat. Tu, tan, tani, tatna, minal, mutni, mati, tan, tani, ta. Kemudian huruf berikutnya adalah huruf sa. Huruf sa, makhrajnya dengan menyentuhkan ujung lidah kita dengan dinding dua gigi seri bagian atas. Sa. Ya, jadi kita ucapkan ujung lidah kita menyentuh dua gigi seri bagian atas. Sa. Sehingga keluar nafas dan suara yang mengalir. Sehingga disebut sifatnya al-hams. Sa. Si. Su. Bas. Di antara kesalahan yang sering ketika mengucapkan huruf sa adalah ujung lidahnya keluar terlalu luar, ya, terlalu keluar. Jadi sa, si, su, bas, dan sehingga nafasnya kurang mengalir. Maka seharusnya ujung lidah ini disentuhkan pada dua gigi seri bagian atas. Sa, si, su, dan ada nafas yang mengalir. Maka perhatikan latihan berikut ini. Sa, si, su, bas, su, san, sani, sasna, minal, musni, masi, san, sani, sa. Kemudian huruf berikutnya adalah huruf jim. Makhraj dari huruf jim ini yaitu
huruf ini keluar dengan menyentuhkan tengah-tengah lidah kita dengan langit-langit bagian atas. Ja, ya. Jadi tengah-tengah lidah menyentuh langit-langit atas. Dan huruf jim punya sifat al-jahr, artinya harus dibaca dengan jelas dan tidak boleh ada nafas yang mengalir. Karena sebagian kesalahan yang sering dilakukan adalah ketika mengucapkan huruf ja, ada nafas yang mengalir. Seperti ini contohnya, ja, ji, ju. Anda bisa cek ya. Kalau seandainya masih ada nafas yang mengalir, itu artinya masih kurang tepat. Karena huruf ja ini tidak boleh ada nafas yang mengalir. Jadi yang benar adalah ja, ji, ju, baj. Dan ketika huruf ja ini disukunkan, maka sifatnya adalah qalqalah, dipantulkan. Perhatikan latihan berikut ini. Ja, ji, ju, baj. Jujan jani jajna minal mujni majijan jani jah. Anda bisa terus ulang-ulang latihan ini di rumah supaya Anda bisa lebih membiasakan diri dengan pengucapan huruf-huruf sesuai dengan makhraj dan sifatnya yang tepat. Kemudian huruf berikutnya adalah huruf H. Huruf H, makhrajnya keluar dari tengah-tengah tenggorokan kita. Jadi huruf yang keluar dari tenggorokan itu dibagi menjadi 3. Ada yang dari tenggorokan yang terjauh atau yang paling bawah, itu seperti huruf A tadi. Ya. Kemudian ada yang di tengah-tengah tenggorokan, tengah-tengahnya berarti seperti huruf ini, H. Kemudian ada yang ada di atas tenggorokan kita. Huruf H ini sifatnya adalah al-hams, juga terdengar nafas yang mengalir. H. Maka secara praktis, ketika kita mengucapkan huruf H ini, sama seperti kita setelah minum air panas atau teh panas. Biasanya akan terdengar ucapan ah. Ya, kita sudah minum teh panas, biasanya kita ah. Nah, ini adalah tempat keluarnya huruf H. Maka perhatikan latihan berikut ini. Ha, hi, hu, bah. Huhan hanihahna minal muhni mahihan haniha. Jadi huruf H harus bisa diucapkan dengan lembut dan mengalir nafas. Kesalahan yang sering terjadi ketika mengucapkan huruf H adalah terpengaruh dengan huruf H. Ya, padahal huruf H beda dengan huruf H. Huruf H dia tempat keluarnya atau makhrajnya ada di tengah-tengah tenggorokan. Sedangkan huruf H itu ada di bawah tenggorokan yang terjauh. Maka harus kita bisa membedakan antara huruf H dengan huruf H. Biasanya ketika membaca Bismillahirrahmanirrahim, banyak di antara para pembaca Al-Quran yang membacanya Bismillahirrahmanirrahim. Tentu saja ini salah ya. Jadi bacanya harus dengan makhraj dan sifat-sifat huruf yang benar. Ketika membaca huruf H, maka kita baca dengan makhraj dan sifat yang benar. Kemudian huruf berikutnya adalah huruf Kha. Huruf Kha dikeluarkan dari pangkal tenggorokan bagian atas. Jadi bedanya huruf H itu ada di tengah-tengah tenggorokan. Sedangkan huruf Kha dikeluarkan dari tenggorokan yang atas. Kha. Huruf Kha juga sama memiliki sifat al-hams sehingga mengalir nafas ketika mengucapkannya. Kha. Bedanya adalah pada huruf Kha ini punya sifat al-isti'la. Sebagaimana kaidahnya dikatakan bahwasanya kullul musta'la al-mufakhamah. Setiap huruf yang memiliki sifat al-isti'la maka harus dibaca dengan tebal. Isti'la itu adalah naiknya suara ke langit-langit ketika mengucapkannya sehingga dibaca dengan tebal. Maka membacanya seperti ini. Kha,
khi, khu, bakh. Ya, tidak dibaca bah, tapi bakh. Ya, jadi hurufnya menebal. Bakh. Maka perhatikan latihan berikut ini. Kho, khi, khu, bakh. خوخا خنخخن من المخن مخيخا خنخا. Baik, demikian saya kira cukup untuk hari ini. Insya Allah pada huruf-huruf setelahnya akan kita lanjutkan pada video-video berikutnya. Karena itu apabila Anda ingin mengikuti kelanjutan dari pembelajaran tahsin kita ini, maka jangan lupa klik subscribe ya. Klik subscribe agar bisa mengikuti kelanjutan dari pembahasan tahsin kita secara berkelanjutan sampai di tahap akhir. Nah, kemudian apabila Anda merasa bahwasanya video ini banyak manfaatnya, maka jangan lupa share ke sebanyak-banyaknya kaum muslimin supaya mereka memahami dan mengetahui bagaimana cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan makhraj dan sifat-sifatnya. Demikian pelajaran kita hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.